Hai teman cerita, gimana kabarnya? Kali ini saya akan bercerita tentang hal mistis yang ada di kota Salatiga. Kota Salatiga berada di Jawa Tengah, 45 km selatan kota Semarang. Posisinya di timur laut Gunung Merbabu, karena memang letak kota ini berada di kaki Gunung Merbabu. Merupakan salah satu kota yang memiliki nilai sejarah. Di kota yang berhawa sejuk ini ada ratusan bangunan tua yang dibangun pada zaman kolonial Belanda. Berbagai peninggalan kolonial memang masih ada dan bisa dinikmati sepanjang jalur memasuki kota. Setidaknya bisa terlihat di beberapa jalan utamanya, seperti Jalan Pangeran Diponegoro, Sudirman, Hasanuddin, dan Jalan Sukowati. Di 4 jalur penting itu berderet bangunan klasik era abad ke-18. Pada waktu itu diceritakan, bangsa Eropa khususnya Belanda memiliki keterkaitan sejarah yang sangat kuat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jejak peninggalan sejarah berupa bangunan kuno bergaya Eropa sentris yang masih tegak berdiri. Bahkan banyak di antaranya yang masih digunakan sebagai hunian serta perkantoran, tak terkecuali di Salatiga. Sebagai tempat yang pernah dijuluki sebagai The Schoonste van Midden Java atau kota terindah di Jawa Tengah, Salatiga memiliki banyak bangunan peninggalan Belanda. Bangunan tersebut dalam beberapa tahun silam ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Hanya saja kini Salatiga telah berubah wajah perlahan. Salatiga kehilangan 7 bangunan bersejarah tiap tahunnya. Sekalipun ada yang tersisa, ia telah berubah ratusan bentuk. Sayangnya ada sejumlah bangunan kuno peninggalan pemerintah kolonial Belanda tersebut yang rusak lantaran tidak terawat. Hal tersebut dikarenakan pemilik bangunan tersebut tidak memiliki dana untuk merawat bangunan tua itu. Salah satu bangunan kuno yang hingga saat ini dijadikan kantor pemerintah atau wali kota Salatiga berdiri di Jalan Lejen Sukowati nomor 51, dekat dengan alun-alun kota Salatiga. Sebuah gedung yang dibangun dengan arsitektur gaya Eropa. Temboknya yang tebal serta atap tinggi terlihat jelas dari gedung ini. Bangunannya terdiri dari bangunan induk yang dilengkapi dengan ruang tamu dan ruang pertemuan yang khas nuansa Eropa. Disebutkan bahwa gedung ini dibangun untuk rumah tinggal Ratu Juliana. Dalam perjalanan sejarah, gedung yang dahulunya milik Baron van Heckeren van der Sloot ini dijuluki oleh penduduk Salatiga sebagai Gedung Papa. Sebutan itu muncul mungkin karena wujud gedung itu papa atau rata dan berbeda dengan bangunan-bangunan berarsitektur Eropa lainnya di Salatiga. Selain itu, gedung tersebut juga pernah disebut sebagai Gedung Regen atau Bupati. Dalam perjalanan sejarah pada masa revolusi, bangunan ini pernah difungsikan sebagai kantor divisi RM Jatikusumo. Beliau adalah mantan kepala staf Angkatan Darat yang kemudian bertugas sebagai duta besar RI untuk Singapura. Selain itu, pada zaman penjajahan Jepang, gedung ini juga pernah menjadi markas Kenkitai dan polisi militer. Pada tahun 1950, Pemda Salatiga menyewa gedung ini untuk dipakai sebagai kantor dan pada akhirnya membeli gedung tersebut seharga Rp300.000. Dan sampai saat ini gedung Papa masih digunakan sebagai kantor wali kota Salatiga. Bangunan ini memiliki beberapa ruang yang ditempati wali kota Salatiga, wakil wali kota dan staf ahli Setda Pemkot Salatiga, serta ruang beberapa staf lainnya. Tiap ruang akan dihubungkan dengan lorong terbuka yang di kiri kanannya terdapat jendela-jendela kayu arsitektur Eropa. Cerita horor kantor wali kota Salatiga. Bangunan tua yang dulunya merupakan kantor milik VOC Belanda dikenal sangat angker, serta tak jarang hantu-hantu yang telah lama berdiam di tempat ini menampakkan wujudnya. Tak terkecuali hantu noni atau gadis Belanda dengan pakaian serba putih yang sering terlihat tengah menangis di salah satu sudut gedung ini. Para pegawai negeri sipil atau PNS yang bekerja di tempat ini mengaku sering merasakan hal-hal aneh di komplek kantor wali kota Salatiga tersebut.
Tak tanggung-tanggung, hantu-hantu di tempat ini tak hanya menampakkan diri pada malam hari saja, namun siang pun juga. Diceritakan salah seorang staf di kantor wali kota Salatiga ini, Slamet Rianto, 45 tahun, dirinya pernah diganggu saat berada di ruang kerjanya. Tanpa ada apa-apa, tiba-tiba pintu kantor membuka dan menutup sendiri. Padahal saat itu tengah siang hari serta angin tak berhembus kencang. Tidak ada angin, padahal pintu sebesar itu. Pintu buka tutup hanya saya lihat saja meski merinding sedikit, ceritanya. Pria yang telah berkantor di tempat ini hingga 4 wali kota yang menjabat juga mengaku pernah merasakan adanya penampakan ketika dirinya beserta mantan wali kota Salatiga, almarhum Haji Totok Mintarto. Diceritakannya saat berdua dengan wali kota di salah satu bagian kantor, tiba-tiba Totok Mintarto terhenyak kaget karena diikuti beberapa makhluk berpostur tinggi besar seperti orang Belanda. Pak Toto almarhum itu langsung menghampiri saya dan seperti orang kaget, lantaran baru saja diikuti beberapa orang tinggi besar. Orang tersebut menghilang di dekat kamar mandi, ujar Slamet Rianto. Keangkeran bangunan ini juga pernah dirasakan sendiri mantan wali kota Salatiga, John Manuel Manopo SH. Saat berkantor di gedung ini, dirinya sering mendapat godaan dari makhluk halus yang berseliweran di kantornya. Makhluk itu berwujud nonik Belanda dan berpakaian gaun seperti mau pesta. Kemudian kacamata saya diambil dan pindah tempat. Saya biarkan saja, namanya juga makhluk halus, kata John. Tak hanya itu, di lain kesempatan ketika kantor sepi, tiba-tiba terdengar suara orang mandi sambil tertawa cekikikan. Setelah ditengok, ternyata beberapa kamar mandi dalam keadaan kosong melompong dan suara itu hilang. Ya memang seperti itu, tidak siang tidak malam banyak sekali gangguan-gangguan gaib. Kadang kemunculannya secara tiba-tiba dan cepat, ungkapnya. Keberadaan makhluk-makhluk gaib di bangunan ini bukan cerita horor baru bagi warga Salatiga. Kendati beberapa paranormal serta ahli supranatural telah mencoba menetralkan aura mistis di kantor tua ini. Namun hal tersebut sama saja tak mampu mengusir keberadaan gaib yang telah lama mendiami gedung ini. Baik teman cerita, begitulah urban legend dari kota Salatiga yang saya buat cerita gambar. Maaf jika gambar kurang menarik dan terdapat kesalahan dalam isi kandungan cerita. Terus support channel ini agar tetap berkarya. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya.